Hatinya yang penuh kasih terjemah oleh duka cita kita, bahkan terhadap ucapan kita mengenai hal ini. Yakub 5 ayat 11. Yesus berkata, "Tinggallah dalam Aku." Demikianlah murid-murid Yesus yang mula-mula itu mendapat wajah seperti Kristus yang dikasihi. Manakala murid-murid itu mendengar kata-kata Yesus, mereka merasa perlunya akan Dia. Mereka
berusaha mencarinya dan mendapatnya. Mereka mengikuti dia. Mereka bersama-sama dengan dia di dalam rumah, di meja makan, di dalam bilik, dan di ladang. Mereka bersama-sama dia sebagai murid dengan seorang guru. Setiap hari menerima pelajaran-pelajaran kebenaran yang suci daripadanya. Mereka menatap padanya sebagai hamba kepada tuannya, mempelajari tanggung jawab mereka. Murid-murid itu pun adalah manusia yang sama dengan kita. Yakobus 5 ayat 17. Mereka juga mempunyai peperangan yang sama memerangi dosa. Mereka memerlukan anugerah yang serupa supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci. Kebahagiaan sejati 67 bagian pertama.
Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak? Mereka semua lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Tetapi pribadi yang tiada berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya, karena ia menaruh kita di dalam hatinya. Kerinduan segala zaman, halaman 353 alinea yang kedua. Serahkanlah khawatiranmu pada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 27. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 88, Tuhan peliharakan, ayat 1 dan 3. Kita akan pujian ini dengan penuh penyerahan diri dan penuh keyakinan kita. Janganlah takut, Yesus.
jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman, ia tahu kelemahan manusia, ia tahu keperluan kita, ia tahu di mana letak pencobaan kita. Karena ia pernah dicobai seperti kita juga, tetapi ia tidak berdosa. Ia menjaga engkau, anak-anak Allah yang bertahan. Adakah engkau dicobai? Ia akan melepaskan. Adakah engkau lemah? Ia akan memberikan kekuatan. Adakah engkau kurang pengetahuan? Ia akan memberi pengetahuan. Adakah engkau terluka? Ia akan menyembuhkan. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Mazmur 147 ayat 4 dan 3. Undang yang kepada kita semua, marilah kepada apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwa akan disalut oleh ketahanan, jalanmu akan dibukakan lagi, engkau akan dilepaskan dari kesukaran dan kesulitan. Engkau akan menyadari bahwa engkau hanya lemah dan tidak berdaya karena dirimu sendiri. Tapi jika engkau di dalam Dia, maka besar kekuatanmu. Makin berat bebanmu, maka makin lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban. Sentosa yang disorotkan Kristus bergantung pada syarat-syarat, tetapi syarat itu telah diterangkan dengan jelas. Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosa. Perjuangan segala zaman 353.3. Mari kita hadir ke hadapan Tuhan dan menyanyikan bersama lagu Sungai Selangkah nomor 233. Ku datang hampir kepadamu ayat yang kedua. Aku akan beri keledai padamu. Pikulah kuk yang pas-pasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah
jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius Matius 11 ayat 21 sampai 22. Dalam waktu ini, di dalam keinginan saat ini juga, marilah kita boleh meluangkan waktu sejenak untuk bersatu dalam doa pribadi. Mari kita Bawa setiap renungan kita, setiap ucapan syukur kita, dan berkat kita kehadiran Tuhan. Kita boleh tetap duduk di bangku kita masing-masing. Kita boleh berdoa secara pribadi kita, meluangkan waktu dari 3 sampai 5 menit, dan setelah itu kita juga boleh tetap berkenan bersama. itu bukan hanya doa yang biasa saja. Kita mungkin beberapa dari kita mungkin jarang meluangkan waktu pribadi kita kepada Tuhan,
Mungkin setiap doa yang kita lakukan hanya doa biasa aja, hanya doa makan, doa bangun tidur, doa setelah itu dan selanjutnya. Mungkin doa yang saat ini kita lakukan, doa yang khusus yang selama ini mungkin kita belum sempat sampaikan kepada Tuhan, saat ini kita sampaikan. Setiap beban, setiap segala perkara yang kita punya, kita yakin dan percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama kita layankan kembali dari lagu Syedari Selangkap 19, Hati Yesus Penuh, ayat yang kedua. Selamat sahabat baik kita semua. Kita sukacita di hari Sabat ini di mana kita mendengarkan firman Tuhan melalui ayat-ayat Alkitab dan juga lagu-lagu pujian yang tentunya ini juga mengangkat kebenaran kita kepada Tuhan. Saat ini saya memberikan sedikit kesaksian. Kadang dalam kehidupan saya merasakan akan rencana Tuhan yang indah. Kadang kejadian-kejadian pengalaman yang saya alami merasakan bahwa itu terjadi di luar batas kemampuan kesanggupan saya. Kalau bukan karena tangan Tuhan, tidak terjadi seperti itu. Yang membuat saya merasakan hanya Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan itu selalu melindungi menyertai saya. Pada saat saya tidak merasa, tidak berdaya, tidak mampu, Tuhan turun tangan menolong saya. Dan dalam kejadian hidup saya ada beberapa kejadian yang menyatakan akan rencana Tuhan. Kejadian ini sudah cukup lama, kira-kira 53 tahun yang lalu. Ketika saya masih belum berumur 1 tahun, masih digendong-gendong oleh kakak saya, oleh yang Kak Harap kenal dulu teman pas tahun 2024 yang lalu di sini dia datang. Ini teman dekat dengan Pak Harap waktu ada di Petran di Medan. Jadi saat itu beda umur saya dengan umur kakak saya ini kira-kira 5 tahun. Jadi saya belum berumur 1 tahun, kira-kira 8 bulan lah, 7-8 bulan. Jadi sama seperti seumuran saya kurang lah. Saya kurang atau Paldo, dia kakak ini selalu mengasuh saya dan gendong saya hari-hari di mana kedua orang tua saya bekerja, terkadang membantu ini orang dan mendapat upah. Jadi saya diasuh oleh kakak saya ini yang saat itu dia belum juga berumur 6 tahun, 5 tahun lebih. Jadi saat itu dia bermain-main di luar dan ini tepatnya di Sumber Dairi. Saya lahir di Sumber Dairi. Jadi di situ ada sungai. Ini tidak begitu dalam, tapi ada kira-kira meter lah. Dan itu airnya jernih. Jadi karena teman-teman yang berenang, saya digendong oleh kakak saya ini dan saya juga dibawa ikut masuk dalam air, ikut berenang sambil dipegang. Namun dikatakan tiba-tiba saya hilang, nggak tahu kemana.
dicari-cari tidak ada. Lalu disuruh di teman-temannya juga supaya cari-cari saya, dilihat tidak ada. Ada yang menyerang, saya tidak ada, hilang, nggak tahu kemana. Sampai kata yang meneliti nggak tahu berapa lama, mungkin setengah jam atau lebih, kurang lebih, saya tidak ada. Dan kakak saya ini sudah menangis, nggak tahu apalagi dia mau pulang ke rumah juga takut nanti dimarahi orang tua, pikirkan saya adiknya sudah hilang. Lalu dikatakan antara menyerah dengan pasrah dengan berusaha mencari, dikatakan tiba-tiba saya keluar dari dalam air, nongol, dan tidak tahu keluarnya dari mana. Dan ya kalau kita secara normalnya sudah anak bayi, jangankan bayi, masih kita dewasa pun tenggelam di dalam air setengah jam, tentu kita mungkin sudah jadi mayat. Namun saya tiba-tiba nongol dan saya tidak menggap-gap bagaimana, dan katanya saya tersenyum, ketawa, dan langsung ada yang itu dia langsung ditangkap. Jadi saya merasakan kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin saya sudah jadi mayat. Jadi juga tidak hanya situ, banyak kejadian-kejadian lain di atas kemampuan saya, tapi tangan Tuhan menolong. Dan saya membacakan satu ayat bait kita dalam Mazmur 30 ayat 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Jadi dalam kehidupan saya juga tentu dalam pengalaman saudari juga mengalami juga mungkin kejadian di luar batas kemampuan kita, itu merupakan rencana Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak agar kita selalu bergantung terserah kepada Tuhan, apapun pengalaman yang kita alami, penderitaan, kesusahan, Tuhan pasti turun tangan, membantu, menolong kita agar kita merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan.
Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Kita kembali mengenai pujian dari lagu Sion nomor 40, Tuhan pimpinlah aku, dan dilanjutkan dengan lagu Sion nomor 457, Tuhan pimpin sepanjang jalan raya yang tiga. Mari sama-sama kita menyanyikan dengan kerinduan hati. Kehidupan yang ada di dalam Kristus ialah kehidupan yang penuh damai. Mungkin tidak ada kegembiraan yang luar-luar, namun harus ada satu pengharapan yang teguh, penuh dengan damai. Pengharapanmu bukan di dalam dirimu sendiri, melainkan hanya di dalam Kristus. Kelemahanmu dipadukan dengan kekuatannya, kebodohanmu dengan kebijaksanaannya, kelemahanmu kepada kekuatannya yang perkasa itu. Oleh karena itu, janganlah engkau bersandar pada dirimu sendiri, atau membiarkan hati memikirkan diri saja, melainkan pandanglah pada Kristus. Biarlah pikiran tinggal atas kasih-Nya, atas keindahan, kesempurnaan tabiatnya. Kristus di dalam penyangkalan dirinya sendiri, Kristus dalam kehinaannya, Kristus di dalam kekudusan dan kesuciannya, Kristus di dalam kasih-Nya yang tiada taranya. Inilah perkara-perkara yang patut direnungkan jiwa kita. Dengan mengasihi Dia, meniru Dia, bergantung sepenuhnya atasnya,
kita semua dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia, kebahagiaan sejati Allah menerima yang Tuhan. Kita kembali memujikan ayat dalam Yesaya pasal 37. Tuhan bagi sepanjang jalan ayatnya yang keempat. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya kepada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Di dalam penyerahan yang sempurna terdapat sentosa yang sempurna. Tuhan berkata, kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Boleh jadi kehidupan kita ini tampak kusut, tetapi jika kita menyerahkan diri kepada Khalik, ia akan membawa pola hidup kita tabiat yang akan memuliakan namanya. Dan tabiat yang demikian menyatakan kemuliaan tabiat dari Kristus akan diterima masuk ke dalam firdaus Allah. Manusia yang telah dibarui akan berjalan dengan Dia karena mereka itu layak. Kerenduan segala zaman jilid 1 356 ayat 1. Kita kunjungan dalam Yesaya pasal 447. Baik berharap pada Yesus yang selesai. Mari kita nyanyikan dalam proses. Satu pekerjaan yang sungguh-sungguh bagi setiap pasangan seorang untuk dilakukan. Biarlah setiap gerakan tangan mengangkat kemanusiaan. Ada begitu banyak orang yang perlu ditolong. Hati dia yang hidup bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi mereka yang memiliki begitu sedikit berkat, akan bergembira dengan kekuasaan. Biarlah bangun setiap pemalas dan menghadapi kenyataan hidup. Ambillah firman Allah dan selidiki setiap halaman. Anda adalah pelaku firman. Tentu saja bagimu hidup ini satu kenyataan hidup dan akan mendapati bahwa sedang kebajikan upah. Pelayanan yang membahagiakan halaman 305 paragraf 5.
Jika kita setia melakukan tugas kita dalam bekerja sama dengan Dia, Allah akan bekerja melalui kita untuk melakukan kesenangan kehendak-Nya. Tetapi Dia tidak dapat bekerja sama melalui kita jika kita tidak berusaha. Jika kita memenangkan hidup kekal, kita harus bekerja dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan kita tertipu dengan sebutan yang berulang-ulang. Apa yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya. Iman dan perbuatan adalah dua buah kayu yang kita harus gunakan secara seimbang jika kita mau mendayung pembuluh sungai melalui arus ketidakpercayaan. Iman tanpa perbuatan adalah sendirian. Orang Kristen adalah orang yang berpikir dan berpraktik. Imannya mengukuhkan akarnya dalam Kristus. Dengan iman dan perbuatan baik, dia menyapa kerohaniannya tetap kuat dan sehat, dan kekuatan kerohaniannya bertambah selagi dia tetap melakukan pekerjaan Allah. Review and Herald, 11 Juni 1901.
oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tetapi mereka yang dipuji oleh Kristus tidak mengetahui kapan mereka melayani Dia. Dia menjawab pertanyaan mereka yang membingungkan, katanya, sesungguhnya segala sesuatu yang aku lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pelayanan yang membahagiakan, halaman 311, paragraf 2. Kita menyanyikan Yesus pasal 159, tak lama lagi masuk surga, ayat 1, 2, dan 4. Mari kita sama-sama menyanyikan dengan penuh pakar bahwa Tuhan akan mendapatkan kita dengan bahwa kita sama-sama masuk ke surga. Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka ikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 27
sampai 28. Jemaat minta untuk berdiri dan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyi lagu nomor 770 akan berbuka. Mari kita nyanyikan dengan kata sukacita. Akan berbuka kita di dalam surga, air yang terus mengalir dari berkumpul di tepi sungai dengan saling seru di tepi sungai. Maha mulia Engkau Bapa di surga, di sabat yang kudus ini kami puji muliakan Engkau melalui firman-Mu dan lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan. Biarlah itu Tuhan menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan kekuatan semangat pertumbuhan iman dalam kehidupan kami untuk tetap setia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kami dengan seluruh talenta dan berkat-berkat Kau telah berikan bagi kami dapat gunakan menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami Bapa, tuntun kami untuk selalu melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan hingga kami tetap melakukan yang terbaik sampai Engkau datang menjemput umat-umat-Mu, membawa kami untuk tinggal bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati akan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah hadir bersama dalam ibadah dari pagi hingga pada sabat ini. Semua menjadi pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Bukakan indah-indah langit, curahkan berkat yang berlimpah, agar kami semakin bersuka cita untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera dari Bapa. Pulanglah dengan penuh sukacita, karena damai sejahtera dari Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.
Boy? Ini langsung di aja kan? Keluarin aja.